kalkulus 1, dipelajari juga di logika ya. Nah, diulang lagi di matematika diskrit terkait fungsi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai relasi. Ya, relasi itu merupakan bagian dari perkalian kartesius antara dua buah himpunan gitu ya. Yang dimana anggota dari relasi itu bisa sama dengan banyaknya anggota perkalian dua himpunan atau lebih sedikit dibandingkan hasil kali dua himpunan. Seperti itu ya. Nah, kalau fungsi itu ada kaitannya nggak dengan relasi ya? Karena kan relasi itu kan bisa kita nyatakan dalam diagram Venn ya. Ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A ini mau kita hubungkan dengan himpunan B. Nah, kan ada relasinya nih, ada hubungannya. Nah, apakah relasi ada hubungannya dengan fungsi atau fungsi ada hubungannya dengan relasi? Ada nggak fungsi ini hubungannya dengan relasi? Ada, Bu. Ada Ada, Bu. hubungannya ya, karena sama-sama juga dinyatakan dengan diagram Venn. Yang masih ingat fungsi itu apa? Ada nggak yang masih ingat apa itu fungsi? Fungsi adalah ciri-ciri sesuatu itu disebut fungsi. Ciri-cirinya apa? Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada nggak yang sama dengan relasi? Dia punya domain juga, ya kan? Yang himpunan A itu ada kodomainnya juga, ada range-nya juga, gitu kan? Syaratnya apa fungsi itu? Sesuatu itu disebut fungsi. Syaratnya apa? Apakah semua himpunan A itu harus berpasangan dengan semua himpunan himpunan B? Iya, Seperti Ibu. relasi? Iya, Ibu. Iya, Nggak harus, Bu. Iya, harus, Bu. harus. Jadi Harus. kita punya himpunan nih. Bentar ya, Ibu. Ilustrasikan. Ada himpunan, dua buah himpunan. Anggap aja lah ini bagus ya. Himpunan A itu anggotanya adalah satu, dua, tiga. Kalau yang B ini A, B, C, D. Yang Ibu sampaikan tadi, apakah eh, semua himpunan A ini harus dia berpasangan ke semua anggota himpunan B? Seperti ini, sama seperti relasi. Apakah seperti ini? Pokoknya ini juga berpasangan nih dengan yang ini, berpasangan dengan yang ini, dengan C, dengan D, tiga juga, ke B, ke C, ke D. Apakah ini disebut fungsi? Bukan, Ibu. Bukan, Ibu. Nah, Bu. Bukan fungsi. Kan, Ibu. Kenapa bukan fungsi? Padahal tadi katanya ada kaitannya dengan relasi. Karena kalau fungsi tepat satu di himpunan Oke, Ibu. himpunan A memiliki pasangan tepat satu pada himpunan B. Iya, benar. Berarti ketika kita menyatakan ilustrasi yang ini disebut relasi. Atau juga bisa juga perkalian antara himpunan A dengan himpunan B. Ya, gitu ya. Karena kalau kita lihat kan ini kan satu, dia dihubungkan dengan A, dihubungkan dengan B, dihubungkan dengan C, hubung ke D juga. Itu bisa juga kita sebut perkalian dua buah eh, himpunan. Atau juga ini adalah relasi, gitu ya, relasi dua buah himpunan. Nah, tetapi ini bukan fungsi, karena syarat fungsi itu semua anggota himpunan A ini yang kita sebut apa? Anggota himpunan A ini kita sebut apa? Domain, Nama Bu. lainnya? Domain, Bu. Domain. Domain atau daerah asal. Sama seperti relasi ya, ada domain juga. Yaitu himpunan pertama yang mau kita hubungkan dengan himpunan kedua, kayak gitu. Ini Oke, Bu. domainnya. Syaratnya itu semua harus memiliki pasangan. Oke, itu harus memiliki pasangan. Artinya dia tidak boleh jomblo. Dan satu lagi, dia tidak boleh bercabang. Bang. Ya, Harus setia, artinya Bu. iya harus satu saja dia punya punya pasangan.
Tidak boleh dia berpasangan dengan A juga, dengan B juga, dengan C juga, dengan D juga kayak gitu. Artinya dia nggak boleh poligami kayak gitu ya. Jangan maruk, Bu. Ya, seperti itulah ya. Jadi kalau fungsi itu semua anggota himpunan A yang kita sebut dengan domain itu ya, domain itu atau daerah asal itu harus memiliki pasangan. Semuanya harus memiliki pasangan. Tetapi harus hanya satu pasangan. Gitu ya. Lalu, apakah semua himpunan anggota himpunan B ini harus memiliki pasangan baru kita sebut fungsi? Ya harus, Bu. Harus. Harus. Misalnya seperti ini nih. Ini tadi 1, 2, 3, ini A, ini B, ini C, ini D. Misalnya kita relasikan ke sini ya. Nah, apakah ini fungsi? Kan ada satu nih anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Ini fungsi atau bukan? Fungsi atau bukan ya? Syaratnya tadi sudah dibilang nih, semua himpunan A sudah memiliki pasangan. Sudah ya, 1 ada pasangannya, 2, 3 ada pasangannya. Lalu, yang satunya lagi dia harus cuman satu, tepat satu saja pasangannya. Ini sudah nih, masing-masing punya pasangan. Tetapi ada juga nih, anggota himpunan B yang merupakan daerah kodomain ini, kodomain atau daerah kawan, ada yang tidak memiliki pasangan. Apakah ini fungsi? Fungsi, Bu. Fungsi. Bu. Fungsi. Fungsi. Fungsi ya. Jadi walaupun ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan, ini juga disebut fungsi. Fungsi. Gitu ya. Nggak harus kok semua anggota himpunan B itu memiliki pasangan. Kita hanya fokus ke himpunan A yang memiliki pasangan dan hanya satu. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Satu Bu. lagi. 1, 2, 3. Lalu ini A, ini B, ini C, ini D. Ini fungsi atau bukan? Bukan, Bu. Bukan, Ibu. Bukan, Ibu. Bukan fungsi karena ada anggota himpunan A itu, Yang 2. iya dia memiliki pasangannya 2. Kenapa tidak boleh ya dia memiliki pasangannya 2? Ada yang tahu Ya, Bu. nggak kenapa? Kan ini kan fx ya. Ya sorry ini f. Maka hasil dari ini kan fungsi ya. Kalau misalnya ibu tanya seperti ini ada fungsi x kuadrat. Lalu x-nya itu kan berarti x ini yang nilai x yang mau kita masuki ke dalam fungsi itu kita ambil dari himpunan yang mana? Himpunan A atau himpunan B yang mau kita ambil x itu? Nilai x itu. Himpunan A, Bu. Himpunan A. Himpunan. Berarti bisa kita ambil 1, 2, 3 gitu ya. 1 misalnya. Berarti kita masuki. Ganti X-nya dengan 1 sama dengan 1. Nah, 1 ini disebut apa? Hasilnya, Bu. Hasilnya atau nanti merupakan anggota dari range-nya. Atau nama lainnya adalah nilai apa? Ini tadi apa Nilai namanya? nilai fungsi. Berarti ini merupakan nilai Fungsi. X-nya itu tuh berarti kita mencari nilai fungsinya. Kayak gitu ya. Berarti ada nggak kemungkinan ketika kita masuki 1 itu ke dalam sini nilainya itu 2? Atau Ya, Bu. mungkin 1 kita masuki lagi ke dalam fungsi itu ternyata nilainya 3 kayak gitu. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Tidak. Tidak, ada. Bu. Tidak ada. Sehingga Tidak, Bu. iya, Kan sehingga dikuadratkan. tidak mungkin ada percabangan di X ini ketika kita masuki 3 ini ke dalam fungsi, ya fungsi ini, tidak mungkin nilainya ada 2. Ya, tidak mungkin nilainya ada 2. Nilainya hanya Satu. 1. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya?
Oke, kita Bisa, Bu. lanjut. Jadi ini akan kita bahas. Ini kita masuk langsung ke definisi fungsi. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa definisi fungsi antara dua buah himpunan dan himpunan itu harus bukan himpunan kosong, gitu ya. A dan B bukan himpunan kosong, gitu ya. Jadi fungsi dari A ke B itu ditulis seperti ini. Fungsi dari A ke B pakai panah itu didefinisikan sebagai suatu aturan yang mengaitkan setiap itu nama lainnya apa sih? Kalau di logika itu sama dengan apa? Setiap itu. Setiap itu kalau ada kata-kata setiap berarti itu sama dengan apa? Setiap di situ. Di logika kita sudah belajar kuantor nih. Kuantor universal. Berarti kalau setiap itu sama dengan Semua anggota A, Ibu. semua. Berarti setiap itu sama dengan semua ya. Makanya dibilang semua anggota A dengan tepat satu memiliki pasangan di B gitu ya. Jadi setiap ini berarti menyatakan bahwa semua anggota himpunan A itu dia memiliki hanya satu pasangan dan tepat satu gitu ya. Pasangannya itu di himpunan B. Seperti itu. Dan mungkin notasinya ini juga sudah pada paham lah ya. Bahwa Y sama dengan Fx berarti ini adalah notasi untuk fungsi ya, fungsi F fungsi dari X. Yang dimana variabel terikatnya adalah Y, sedangkan variabel bebasnya adalah X. Apa arti variabel terikat dan variabel bebas? Ada yang tahu? Kalau variabel bebas, berarti kan variabel itu tidak bergantung dengan variabel lain. Sedangkan kalau variabel terikat ini kan kebalikannya variabel tak bebas. Berarti Y ini nilainya bergantung terhadap variabel yang lain. Variabel yang mana yang dia bergantung nilai Y ini? Yaitu variabel X. Kita mendapatkan nilai Y itu ketika kita sudah memasuki nilai X. X gitu ya. Jadi kita tahu nilai Y ini sama dengan berapa ketika kita sudah masukin nilai X-nya itu ke dalam fungsi kayak gitu. Gitu ya. Sehingga itu dikatakan bahwa Y ini merupakan variabel terikat atau tak bebas. Gitu. Dia bergantung terhadap variabel lain yaitu variabel X kayak gitu ya. Jadi kalau kita masuki ke dalam sini misalnya 4 maka nilainya adalah 16. Muncul 16 ini kan berarti dia bergantung terhadap nilai X-nya kayak gitu ya. Sehingga ini disebut dengan variabel tak bebas seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Ada dua buah himpunan, himpunan A, himpunan B. Ini himpunan tidak kosong, benar ya? Karena semua anggotanya memiliki maksudnya himpunan itu memiliki anggota kayak gitu ya. Ya. Nah, didefinisikan F1 sama dengan A, F2 fungsi dari X sama dengan A, fungsi dari 2 sama dengan A, fungsi dari 3 sama dengan B, fungsi dari 4 dan seterusnya. Apakah ini fungsi? Katanya seperti itu. Nah, kalau kita ingin membuktikan apakah yang sudah terdefinisi ini merupakan fungsi, apa yang kita lakukan? Gimana kira-kira kita bisa tahu nih, oh ada dua buah fungsi A dan fungsi B. Anggotanya ini, 1, 2, sampai 5. Anggota B, A sampai F. Lalu, dia didefinisikan, fungsi itu didefinisikan seperti ini. Nah, ketika kita diberikan definisi yang seperti ini, kita tahu apakah ini fungsi, apa yang harus kita lakukan. Maka kita perlu membuat diagram Venn-nya kayak gitu ya. Kita buat, wah, berarti kalau seperti ini kan fungsi dari X berarti X itu di sini adalah X itu merupakan X adalah elemen dari domain ya. X itu adalah elemen dari domain. Jadi kita tahu bahwa X elemen dari domain, maka yang di dalam kurung ini adalah semua anggota domain. Berarti kita sudah tahu, oh berarti
sudah pasti domain itu adalah himpunan A. Gitu ya. Tapi kalau kebalikan nih, kalau F-nya yang dalam kurungnya A, misalnya seperti ini ya. 1. Iya, bentar sama Mama ya. Ya, bentar. Nah, seperti ini, kalau ini kita tahu nih, oh berarti domainnya adalah himpunan B. Jadi tergantung nih sama Oma. Mama ya. Oke ya. Nah, silakan coba gambar diagram Venn-nya. Berarti domainnya itu adalah himpunan A, kodomainnya adalah himpunan B. Lalu hubungkan berdasarkan definisi ini. Ya, jadi berdasarkan definisi ini yang kita lihat, kita bisa menggambar diagram Venn-nya. Maka untuk himpunan A, berarti kan ini kan fungsinya itu fungsi A ke B ya. Fungsi A ke B berarti kan himpunan A-nya itu adalah domain, himpunan B adalah kodomain, kayak gitu ya. Nah, silakan dihubungkan mana daerah range-nya. Kodomainnya apa? 1, 2, 3, sampai 5. Domainnya ya, kodomainnya adalah A, B, C, sampai B. F. Range-nya adalah? Range-nya B, D, Ibu. Range-nya? A, B, dan D, Ibu. Iya, A, B, dan D. Kayak gitu ya. Ada anggota kodomain itu tidak merupakan pasangan dari domain, yaitu apa saja yang tidak berpasangan di C, himpunan C, B? D, C, F. ya C, D, E, dan E, dan F E, ya. F. Berarti range-nya itu hanya A, B, D. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat apakah ini fungsi? Bukan, Kalau Ibu. berdasarkan diagram Venn yang kita bentuk, apakah ini fungsi? Bukan, Ibu. Fungsi. fungsi, Bu. Bukan, Fungsi ya. Ibu. Karena syaratnya itu kan semua himpunan A itu memiliki Eh. pasangan. Hmm. Pasangannya satu nggak? Satu, Masing-masing Ibu. satu ya. Kayak gitu. Satu. Nah, walaupun di himpunan B tidak memiliki pasangan, tetap ini disebut fungsi. Fungsi. Nah, oke, kita lanjut. Kalau yang ini, apakah ini Bukan, Bu. fungsi? Bukan fungsi. Bukan. Bukan. Ini bukan fungsi karena 3 memiliki 2 pasangan. Juga iya, memiliki 3 dua ini memiliki 2 pasangan. Itu sesuatu yang tidak mungkin yang sudah Ibu ilustrasikan tadi, bahwa ketika kita masukin nilai X3 itu ke dalam fungsi, nilai yang didapatkan itu tidak mungkin lebih dari 1. Ya, nilainya hanya 1. Gitu ya, misalnya X ditambah 2, 2 ditambah 2 kan 4, tidak mungkin ada jawaban yang lain selain 4. Gitu ya, maka ini bukan fungsi. C. Tapi dia relasi nggak? Relasi ya. Tapi ini relasi. Ini relasi. Gitu ya. Karena relasi itu nggak ada syaratnya dia harus apa namanya? Dia hanya boleh berpasangan cuma satu, tidak ada. Korelasi itu dia bebas memiliki pasangan, mau semua himpunan B dia menjadi pasangannya boleh. Kayak gitu ya. Karena kan kita tahu relasi itu merupakan bagian dari perkalian 2 buah himpunan. Kalau himpunan A itu ada 5, himpunan B-nya itu ada 5, maka berapa jumlah anggota dari perkalian, jumlah anggota himpunan ya, yang dihasilkan dari perkalian A dan B? 25, Bu. 25 anggota. 25. Berarti berpasang-pasangan ya. 1 dipasangkan dengan A, berarti kita bikin 1, A. Lalu yang kedua 1, B, 1, C, dan seterusnya. Seperti itu ya. Maka dapat 25 anggota hasil dari perkalian A dan B. Sedangkan kalau kita lihat di sini relasinya lebih sedikit. Karena kan relasi bagian dari perkalian itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Dapat dikatakan bahwa fungsi adalah bagian dari relasi, sedangkan relasi adalah bagian dari perkalian Kartesius, gitu ya.
Jadi hubungan dari ketiga ini, perkalian, relasi, fungsi. Fungsi merupakan bagian dari relasi. Relasi merupakan bagian dari perkalian dua buah himpunan. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Jadi ada domain, kodomain, range ini mungkin sudah sering lah ya. Apa namanya, sudah pada paham lah. Ini adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, range ini adalah daerah hasil atau daerah nilai gitu ya. eh ini salah nih kayaknya Ibu nih. Harusnya ada di sini ada range di sini nih. Nanti Ibu perbaiki ya. Ini ada range yang merupakan juga dia daerah hasil gitu ya. Nah, nanti Ibu bikin definisi range-nya, walaupun memang kodomain itu di dalamnya itu ada daerah hasil, benar kan? Kalau kodomain itu seperti yang sudah dijelaskan di logika bahwa range itu merupakan himpunan bagian dari kodomain. Ya, benar? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat ya? Kenapa bisa seperti itu, Bu? Sama seperti yang ini tadi. Ibu bikin aja lah di sini ya. Misalnya ada himpunan A, himpunan B, ini 1, ini 2, ini 3, 3. Lalu himpunan B-nya itu 1, 4, 9, 16 misalnya ya. 16. Nah, lalu kita hubungkan nih ke sini. Kita hubungkan. Ini fungsinya. Ini fungsi nggak nih? Fungsi nggak ini? Fungsi, Bu. Fungsi. Ini adalah Fungsi, Bu. fungsi. Karena semua anggota himpunan A ini memiliki pasangan tepat satu. Ini fungsi. Kira-kira kalau fungsinya bentuknya seperti ini hasilnya, kita bisa nggak mendefinisikan fungsinya itu apa? Apa definisinya? Sama seperti relasi, kita bisa mengetahui hubungan antara satu dengan satu ini apa sih hubungannya, 2 dan 4 ini apa sih hubungannya, 3 dan 9 apa sih hubungannya. Nah, kalau di fungsi kita tahu, ketika kita masuki 1 ke dalam suatu fungsi, hasilnya adalah 1. Masuki 2, hasilnya adalah 4. Masuki 3, hasilnya adalah 9. Kira-kira fungsinya itu sama dengan apa ya? X kuadrat, Ibu. Iya, X X kuadrat. kuadrat. Ya, X kuadrat. Oke ya. Nah, lalu kembali lagi ke sini. Ibu mau menjelaskan kodomain ini. Kodomain itu, nama ini kan daerah asal ya, daerah kawan. Tapi di dalam kodomain itu ada daerah hasil, gitu ya. Kan B ini adalah kodomain nih, kodomain. Daerah kawannya adalah 1, 4, 9, 16. Sedangkan daerah hasilnya adalah 1, 4, 9. 1, 4, Artinya, 9. 16. nah, range itu kan berada di dalam kodomain kayak gitu ya. Jadi kodomain itu di dalamnya ada daerah hasil, ada daerah atau daerah nilai, gitu ya. Oke, Ya, Bu. lalu untuk A elemen dari A, maka fungsi dari X elemen dari B, jadi nilai fungsi itu merupakan elemen dari B disebut nilai F untuk A, gitu ya. Nilai F untuk A berarti kita mengganti nilai X dari fungsi ini dengan nilai A yang berasal dari himpunan A, gitu ya, untuk mendapatkan nilai fungsinya seperti itu. Lalu ini range, ini didefinisikan seperti ini. Nah, ini definisi dari fungsi secara matematis bahwa daerah hasil itu sama dengan nilai fungsi yang dimana X-nya merupakan elemen dari domain. Gitu ya. Sama seperti 1, 4, 9. X yang dimasuki ke dalam fungsi ini, ya, X yang dimasuki ke dalam fungsi ini adalah X yang merupakan elemen dari domain.
Domain yang mana? Himpunan A. Seperti itu. Kita punya fungsi, kita akan mendapatkan nilai fungsi ini ketika kita sudah memasuki nilai X yang merupakan anggota dari domain ke dalam fungsi fx. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya, ini secara matematisnya. Tapi kalau secara praktisnya itu ya tinggal masuki aja nilai X itu ke dalam fungsi ini, dapatlah ini. Gitu ya. Yang ini disebut dengan nilai fungsi. Oke, kita lanjuti. Kalau bentuknya seperti ini sama seperti yang tadi, bisa lah ya didefinisikan fungsi eh, dari K ke L. Ini didefinisikan seperti ini. Berarti kita tahu domainnya adalah himpunan K. Benar nggak himpunan K? Benar, Bu. Nah, sedangkan hasil dari fungsi itu 2, 4, 6, 8 itu merupakan himpunan L. Berarti kita sudah bisa menentukan domainnya apa, Domain. range-nya apa, ya kita lihat dari sini. Satu, kalau domain itu, kalau yang diketahui fungsinya itu adalah ini, berarti pasti semua anggota himpunan ini. Sedangkan kalau range itu belum tentu semua anggota ini menjadi range-nya. Bisa jadi kurang dari ini. Gitu ya. Boleh Baik, nggak Ibu. lebih anggota dari himpunan daerah hasil ini? Lebih banyak dibandingkan himpunan B atau himpunan daerah kodomain. Ada kemungkinan nggak seperti itu? Ada kemungkinan daerah hasil ini anggotanya lebih banyak dibandingkan daerah B atau daerah L ini. Tidak, Bu. Tidak, Tidak Ibu. mungkin ya. Tidak Kan mungkin. itu tidak mungkin karena hasil Tidak. fungsi itu pasti lebih kecil dari himpunan L yang disebut dengan kodomain itu. Atau mungkin sama ya. Nah, lalu yang nomor 2. Kalau nomor 2 ini himpunannya itu tak berhingga ya. Titik-titik itu artinya masih berlanjut. Nggak tahu nih batasnya sampai mana. Tapi kita bisa menentukan domainnya dan menentukan range-nya. Gitu ya. Nah, ini himpunannya cuma satu. Kalau yang tadi kan himpunannya 2 nih. Dia di fungsi dari K ke L. Kalau ini fungsinya dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan asli. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, didefinisikan seperti ini ketika kita memasuki nilai fungsi, kita masuki nilai X dari domainnya. Berarti kan ini domain ya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Kodomainnya juga 1, 2, 3, 3, 4. Ketika kita ganti fungsi itu ke dalam X itu ke dalam fungsi, hasilnya sama dengan 1. Kita masuki lagi nilai X-nya, nilai X-nya itu sama dengan 3 ke dalam fungsi, hasilnya juga 1. Lanjut lagi nih, kita masuki X-nya sama dengan 5, hasil nilai fungsinya sama dengan 1. Artinya, ketika kita masuki nilai X-nya itu bilangan ganjil, hasil dari nilai fungsinya itu 1. Atau di sini dibilang dia dikaitkan ke 1. Dipasangkan ke 1. Semua bilangan ganjil di himpunan bilangan asli 1, 3, 5, 7, 9, 11 pasti hasil dari nilai fungsinya sama dengan 1. Itu definisinya. Gitu ya. Titik-titik di sini artinya masih berlanjut, masih bisa kita lanjutkan ke F7 sama dengan 1, F9 sama dengan 1, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau untuk yang di bawah ini definisinya? Oh, dibilang ketika X-nya itu bilangan genap, ini genap juga, nilai fungsinya itu selalu 2. Kita masuki lagi nih, F kita ganti dengan 8 X-nya. Hasilnya 2 juga. Ganti lagi X-nya dengan 10. Hasilnya 2 juga. Oh, berarti definisi dari fungsi yang di contoh 2 ini tuh dia dibagi menjadi 2 pernyataan kayak gitu. Ketika nilai X-nya itu berupa bilangan ganjil, nilainya selalu 1. Ketika bilangan X-nya bilangan genap, dia selalu menghasilkan nilainya 2. Kayak gitu ya. Maka domainnya apa? Range-nya apa? Kalau kita lihat seperti ini polanya.
Range-nya adalah 1 dan 2. range-nya 1 dan 2. Kalau domainnya Eh, Bilangan asli, Bu. iya, Bilangan semua asli. Bilangan asli. asli yang merupakan domainnya. Kan nggak ada bilangan 0, nggak ada kan? Kalau misalnya di sini ada dimasuki F0, berarti ya domainnya bilangan Asli. caca ya. Nggak mungkin juga sih kalau dimulai dari 0 gitu ya. Karena kan eh, himpunannya diketahui adalah bilangan asli kayak gitu ya. Berarti domainnya adalah semua bilangan asli. Sedangkan range-nya hasil dari nilai fungsinya itu nilainya adalah 1 dan 2. 1 iya, dan 2. hanya 1 dan 2, tidak ada nilai yang lain. Kok bisa 1 dengan 2? Karena kalau kita lanjuti lagi yang ganjil ini kan masih ada ya. Masuki lagi 7, maka hasilnya pasti 1 lagi. Masuki 9. 9, hasilnya 1 1. lagi. Kok bisa Bu seperti itu? Fungsi seperti apa yang nilainya selalu 1? Ya mungkin ada fungsi seperti itu ya. Tapi kita hanya fokus pada definisi yang diberikan. Bukan kita mencari definisi dari fungsi itu sama dengan apa. Kita nggak disuruh mencari ya fungsinya itu sama dengan apa. Tapi kita cuma fokus apa domainnya, apa range-nya dari pernyataan 2 ini. Gitu ya. Bisa Ya, dipahami? Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Sudah tahu lah ya, ini Ibu ulang lagi. Berarti yang A ini adalah domain, yang ini adalah kodomain. Berarti yang panah-panah ini yang nanti merupakan hasil dari pengaitan A dengan B itu yang merupakan range-nya. Oke ya. Nah, contohnya, jadi kita melihat dari gambar yang di atas ini untuk contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga ini kita melihat diagram Venn yang ini. Nah, di sini dibilang bahwa fungsi R ke R, berarti R itu apa sih di sini? Notasi apa nih? Himpunan apa R ini? Kalau notasinya seperti ini, himpunan apa nih? Kalau N Real. tadi kan, ya, N Real, tadi Bu. kan bilangan asli. Real, Bu. Ya, R ini adalah himpunan bilangan real. Ya, Ya, Bu. himpunan bilangan real. Jadi notasikan dengan R seperti ini ya. Kalau Z Bilangan bulat gak, Bu? iya bilangan bulat ya. Ini adalah bilangan bulat. Gitu ya. Nah, tadi dibilang bahwa ternyata himpunan A ini bilangan real juga, himpunan B juga bilangan real. Nah, ini mau kaitkan tepat satu. Gitu ya, karena kan dia sudah dibilang bahwa itu fungsi. Maka ini mau dikaitkan masing-masing satu. Kalau kita perhatikan sama gambar ini dengan pernyataan yang bintang itu, nih yang bintang ini, dibilang gini, ketika X sama dengan min 2, nilai fungsinya itu sama dengan min 2. Nih kita lihat nih, ketika X-nya min 2, dia dikaitkan dengan min 2. Min 1 dengan min 1, min setengah dengan min setengah, 0 dengan 0, ya, setengah dengan setengah, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Artinya, bilangan ini yang merupakan anggota dari himpunan A ini, dia dikaitkan dengan bilangan yang sama. Gitu ya, bilangan yang sama yang berada di himpunan B. Pertanyaannya, udah muncul pula ya. Pertanyaannya, apa domainnya? Domainnya apa? Dari fungsi R ke R ini. Domainnya adalah Semua bilangan. ya, Bilangan real. semua Semua bilangan real. Berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk interval, gimana cara menulisnya kalau semua bilangan real itu? Berarti Domainnya itu X, di mana X itu adalah bilangan real. real. Nah, gimana kalau kita nyatakan dalam interval? Dia bilangan real. Kok tahu semua bilangan Oke. real? Ya ini, karena titik-titik ini kan artinya dia masih berlanjut ya. Nih, ini artinya dia masih berlanjut ke kiri, masih lanjut ke
Maksudnya kalau di garis bilangan ya, berarti setelah min 2 adalah min 3, min 4, dan seterusnya. Kalau yang bawah itu setelah 2, 3, 4, dan seterusnya. Masih berlanjut. Maka kalau dikatakan bahwa domainnya itu adalah semua bilangan real, ya benar. Semua bilangan real. Kalau kita nyatakan dalam bentuk interval, itu sama dengan gimana cara Minta hingga min tak hingga sampai plus, koma plus tak hingga iya. Kurungnya kurung siku atau kurung biasa? kurung biasa. Bisa. Iya, kurung biasa. Seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, kalau kodomainnya gimana? Apakah Tergantung ada pembilangan. apakah ada himpunan B itu tidak memiliki pasangan? Hmm, semua Tidak memiliki semua pasangan. memiliki pasangan, Bu. Memiliki pasangan. Iya, semua dari anggota B itu dia memiliki pasangan. Dia merupakan pasangan dari himpunan A. Sehingga kodomainnya itu juga semua bilangan real. Ranks-nya lagi. Kalau ranks-nya itu ada nggak jawaban yang lain selain Seluruh himpunan bilangan domain. real? Tidak ada ya, karena ranks-nya itu Tidak ada. ya semua bilangan real juga, karena kan tidak ada pengecualian di situ. Maksudnya tidak ada panah yang mengarah ke nilai yang berbeda dengan himpunan itu. Maksudnya panah yang diarahkan dari min 2 dia ke min 2 juga kayak gitu ya. Min 1 ke min 1. Berarti kalau min 3 sudah pasti dia ke min 3 juga. Gitu ya. Ya, Bu. Kalau 3 di bawah ini pasti dia dikaitkan dengan 3 di 3. bawah sini. Sehingga bisa kita dengan mudah menyatakan bahwa domainnya adalah semua bilangan real, kodomainnya juga semua bilangan real, ranks-nya juga semua bilangan real seperti itu Real. ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini kan, kalau tadi itu kan fungsinya nggak didefinisikan. Entah fungsinya itu dalam bentuk apa, entah X kuadrat kah, entah X pangkat 3 atau yang lainnya. Kalau tadi tuh langsung sudah diketahui nih, oh kalau ini fungsi, didefinisikan bahwa ketika X-nya dimasuki 2, nilainya adalah sekian, kayak gitu ya. Nah, kalau contoh keempat ini, kita tidak diberikan seperti itu, tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa ketika kita masukin nilai X-nya, nilainya sekian, masukin nilai X yang lain, nilainya sekian, tidak ada. Tetapi sudah dalam bentuk definisi fungsi. Ketika diberikan fungsinya seperti ini, dan yang dalam bentuk akar, kita juga bisa menentukan domainnya apa, range-nya apa. Ya, bagaimana cara menentukan domain dari fungsi? Fungsi apa ini? Fungsi apa ini? Yesika? Yesika ini fungsi apa ya? Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Itu fungsi apa? Yesika? Oke. Coba Ibu panggil satu lagi ya. Kalau misalnya tidak ada yang menjawab, berarti wajib semua menghidupkan kamera. Coba Pika. Pika. Oke, silakan semua kamera dibuka. Ya, silakan semua kameranya dibuka. Sampai perkuliahan kita selesai. Nanti Ibu screenshot, berarti kalau yang tidak membuka, Ibu anggap tidak hadir. Agak kejam ya. Maksudnya bukan seperti itu. Ketika memang tidak mendengar, ya mungkin bisa jadi ya sinyalnya ya. Tetapi kalau misalnya mendengar, tapi berpura-pura tidak mendengar, tolonglah jangan seperti itu ya. Tidak apa-apa kok, nggak dimarahi kok. Kalau misalnya emang salah atau memang tidak tahu, tidak apa-apa. Nggak bakal dimarahi kok ya. Tidak perlu malu juga sama kawan. Karena kita sama-sama belajar gitu ya. Tidak ada yang lebih pintar atau yang serba tahu tuh. Pokoknya intinya kita sama-sama belajar gitu. Oke, silakan dibuka kameranya. Jadi Ibu manggil siapa ya satu lagi ya?
Pika nggak mendengar ya yang Ibu panggil tadi? Pika. Tolong mikrofonnya dibuka dulu. Maaf Bu, Pika dari WC Oh tadi. gitu, oke. Nah Pika, Ibu lanjut lagi ya berarti pertanyaannya. Pika yang nomor 1 ini disebut jenis fungsi apa ya? Kalau bentuknya seperti ini. X kuadrat ditambah 2. Sudah sering melihat kan? Di kalkulus sudah sering melihat. Ini fungsi apa? Kalkulus 1. Integral pun pasti ketemu juga nih bentuknya seperti ini nih. Fungsi apa, Vika? Atau gini aja, coba Vika sebutkan ada berapa sih jenis-jenis fungsi yang Vika ketahui? Sebut satu aja. Fungsi apa, Vika? Sebutkan jenis fungsi yang Vika ketahui. Fungsi apa? Suaranya masih mute tuh. Dibuka dulu ya mikrofonnya. Oke, tidak apa-apa. Coba Widya. Wid, ini fungsi apa nih Wid? X kuadrat ditambah 2. Ini fungsi apa namanya? Fungsi kuadrat. Iya, benar. Fungsi kuadrat. Jadi kan pangkat 2 itu kan nama lainnya kuadrat ya. Jadi penamaan fungsi itu ya berdasarkan pangkat tertinggi dari variabel tersebut. Karena sini kan pangkat tertinggi variabel itu kan 2 ya. Sebenarnya 2 ini ada variabelnya juga, tapi X pangkat 0 kayak gitu. Nah, ini nih fungsi kuadrat. Dan ini juga fungsi polinomial. Gitu ya. Fungsi polinomial sudah pernah mendengar? Fungsi polinomial sudah Sudah pernah Ibu, mendengar? Sudah pernah sudah, lah ya. sudah Maksudnya pernah Bu. ketika diberikan 2 X pangkat 3 ditambah. Turun lagi nih pangkatnya. Turun lagi menjadi X. Turun lagi dia sampai mendapatkan dalam bentuk konstanta. Nah ini kan bentuk polinomial ya. Jadi sebenarnya fungsi kuadrat ini juga fungsi polinomial. Ya. Dan fungsi yang paling mudah kita mengetahui domainnya itu adalah fungsi polinomial. Ya. Jadi ketika bentuknya masih dalam bentuk sejajar seperti itu, kalau ini kan sudah beda nih ya. Dalam bentuk pecahan, seperti pecahan ada pembilang, ada penyebut. Ini juga beda lagi nih yang ketiga ini dalam bentuk akar lagi. Itu pasti ada syarat tambahan untuk domainnya. Kenapa seperti itu? Karena akan ada nilai yang ketika kita masuki ke dalam fungsi ini, dia nggak dapat nilai fungsinya. Gitu ya. Kita bahas dulu satu persatu. Ini adalah fungsi kuadrat. Kuadrat. Kalau fungsi yang Ibu berikan seperti ini disebut fungsi apa ya? Coba yang menjawab. Tadi Ibu manggil Jessica ya tadi Ibu panggil. Jessica? Coba Jessica, kalau yang barusan Ibu bikin ini fungsi apa nih Jessica? Yang nomor berapa, Bu? Ini nih yang Ibu lagi coret-coret ini nih. Nih. Wih, tunggu, Bu. Ketika variabelnya berpangkat 1, itu disebut fungsi Linear, Bu. Fungsi rasional nggak, Bu? fungsi rasional. Fungsi linier nggak, Bu? Iya, fungsi linier ya, fungsi linier. Jadi kalau misal ketemu kata-kata linier itu pasti pangkatnya paling tertinggi adalah 1. Kan sudah belajar juga kan persamaan linier? Persamaan di kalkulus 1, persamaan, pertidaksamaan itu sama.
Jadi cuma ciri-cirinya bahwa kalau pertidaksamaan itu cuma tandanya aja yang berbeda dengan persamaan. Bedanya di mana pertidaksamaan dan persamaan? Sama dengan itu. Iya. Tanda di Nomor 1, nomor 2. Nomor 1 disebut persamaan atau Pertidaksamaan. pertidaksamaan? Pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Tidak. Pertidaksamaan. Tidak samaan, Bu. Samaan. Kalau yang pakai sama dengan berarti Samaan, Bu. Persamaan, Bu. persamaan. Sama nggak ya persamaan itu dengan fungsi? Kalau Ibu bikin gini, sama dengan 2x ditambah 5. Ini disebut apa nih? Kan ini hampir sama ya. Nih, dengan yang ini. Hampir sama. Ada sama dengannya juga, tapi ada fx-nya. Kalau yang bawah ini disebut dengan yang nomor Fungsi. 3 ini disebut dengan fungsi ya. Fungsi. Fungsi, gitu ya. Jadi fungsi itu pasti notasinya adalah fx atau y, gitu ya. Sedangkan kalau persamaan hanya variabel bebasnya saja yang belum diketahui nilainya. Sedangkan fungsi ada variabel tak bebasnya yang belum diketahui nilainya. Gitu yang y ini. Ya, ini yang bawa fungsi, yang nomor 2 persamaan, nomor 3 itu adalah pertidaksamaan. Tandanya mungkin lebih kecil atau tidak sama, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 1 tadi yang merupakan fungsi kuadrat karena pangkat tertinggi di variabel itu sama dengan 2. Kalau X pangkat 3 disebut dengan fungsi Polinomial, Bu. iya, dia masuk fungsi polinomial juga ya. Tapi X pangkat 3 itu kan ada nama lainnya juga ya. Fungsi kuadrat, fungsi linier, fungsi... Nah, coba dicari ya nanti ya. Apa itu jenis-jenis fungsi. Jadi nanti kalau ditanyakan, Kak ini nih fungsi apa ya namanya? Harus sudah tahu semua. Ya. Nah, oke kita lanjut. Kembali lagi ke nomor 1. Ini adalah fungsi kuadrat, disuruh mencari domainnya. Maka domainnya adalah, gimana kita tahu bahwa domainnya itu adalah bilangan ini? Ketika berapapun nilai X yang merupakan anggota dari suatu bilangan, nanti kita bikin di sini, dia akan mendapatkan nilai fungsi. Ada nggak nilai X yang kita masuki nilainya menjadi tak terhingga di sini? Atau Tidak tidak ada. fungsi? Tidak ada. Maka domainnya pasti semua bilangan real. Seperti itu ya, karena nggak ada batasan. Mau 0,009 pun kita kuadratkan nilainya ada, ditambah 2 pun nilainya ada. Negatif 0,000, entah nolnya sampai sepanjang berapapun, kalau kita kuadratkan nilainya ada nggak? Ada, malah menjadi positif. Ditambah 2 nilainya ada. Artinya, berapapun nilai X yang kita masuki ke dalam fungsi tersebut, pasti akan mendapatkan nilai fungsi, yaitu kita sebut dengan range tadi. Maka range-nya adalah, berarti range itu Y ya, maka Y itu Bilangan real. iya, bilangan real juga, karena tidak dibatasi. Dia nggak dibatasi dia menjadi bilangan bulat hasilnya, enggak. Karena kalau kita masuk ke 0,5 kuadrat, apakah hasilnya bilangan bulat? 0,5 dikuadratkan ditambah 2, bilangan bulat enggak? Enggak. Pasti bilangan real hasilnya. 0, kan bilangan real itu merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Mau bentuk apapun dia, tetap hasilnya dia merupakan bilangan real gitu ya. Kalau yang nomor 1 ini harus sudah pada paham semua ketika ditanyakan domainnya apa, range-nya apa, pasti hasilnya adalah bilangan real karena dia bentuknya polinomial. Tetapi bagaimana kalau yang nomor 2 ini? Nomor 2 ini adalah fungsi
Fungsi apa? Rasional, Bu. Rasional, Bu. Karena bentuknya dalam bentuk pecahan ya. Nah, ketika Iya. dalam bentuk pecahan, apakah semua anggota domainnya itu juga semua bilangan real? Iya, Bu. Tidak, Ibu. Tidak, Iya. Ya, Ibu. tapi Tidak, Iya, Bu. gitu. Apakah ketika kita masuki berapapun bilangan di sini, dia akan menghasilkan nilai. Tidak ada yang tidak terdefinisi. Ada nggak X yang ketika masuki ke sini, ada yang tidak terdefinisi nilainya? ada, Bu. Ada. X sama Ada. 2, Bu. Yaitu ketika X-nya, Sama dengan 2. iya, dia tidak boleh sama dengan 2. Kenapa tidak boleh sama dengan 2? Karena 0 di bawahnya, Bu. Jadi tak terhingga, tak Iya. terdefinisi. Mm-mm. Tidak terdefinisi. Ini tidak boleh, tidak ada hasilnya, tidak terdefinisi ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa domain dari fungsi rasional ini ketika kita masuki semua bilangan real, nilainya ada, tetapi kecuali X sama dengan 2. Atau X tidak boleh sama dengan 2. Seperti itu ya. Ini Ya, untuk domainnya. Range-nya gimana? berarti Y-nya di mana? Y-nya Elementil. Y tidak sama dengan eh, oke, di elemen elemen apa? Apa sih kayak kata-kata gitu? Y sama. Y elemen real, Y tidak sama dengan 2, tak, Bu? Nah, silakan dicoba cari ya, nomor 2 dengan nomor 3 dulu ya. Sudah.
Nah, gimana? Untuk range-nya dulu, yang nomor 2 ini. Ada nggak ketika kita masuki semua bilangan real kecuali 2, nilai yang didapatkan, nilai fungsinya itu didapatkan tuh apakah semua bilangan real? Iya, Bu. Iya, semua bilangan real. Ada nggak bilangan yang tidak didapat? Ada nggak? Kan bilangan real itu kalau di garis bilangan ya, kan biasa kalau kita bikin di garis bilangan itu kan merupakan bilangan bulat ya, ya kan? Bilangan bulat. Kita gambar di garis bilangan itu kan biasanya kita bikin kan bilangan bulat tuh. 1, ini min 1, ini 1, ini 2, ini min 2, dan seterusnya. Berarti kan ini kan sampai min tak hingga, ini sampai positif tak hingga. Artinya masih Oke. panjang lagi kayak gitu. Nah, kan di garis bilangan itu kita hanya membuat bilangan bulat. Tetapi garis bilangan ini kan merupakan garis yang dimana apa namanya ya, yang titik-titik di sini itu merupakan bilangan real. Bilangan real. Kenapa bisa bilangan real? Karena di antara dua titik ini dengan titik ini, ya misalnya kita batasi nih intervalnya. Ada titik nggak di antara dia? Di antara 1 dengan 2 Ada, ada Bu. titik nggak? Ada, Ada, Bu. Bu. Ada. Ya. Setengah Ada, dari Bu. 1 dengan 2 ini kan 0,5 gitu ya. Di antara 0,5 dengan 0 ada lagi nggak titik di sini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada lagi nggak titik di sampingnya? Di Ada. sampingnya Ada, lagi. Ibu. Di sampingnya. Ada. Artinya ketika dia interval antara 0 dan 1 ini sebenarnya tak terhingga juga. Si titik di situ. Maksudnya bilangan-bilangan di situ tuh banyak sekali. Nah, kita ambil aja sampelnya dulu. Mau berapapun bilangan real yang kita masuki ke dalam fungsi ini, apakah ada nilainya? Atau ada yang tidak dapat nilainya? Tadi kan dibilang yaitu kan semua bilangan real nih. Semua bilangan real. Apakah memang hasil dari ketika kita masuki nilai X-nya itu semua bilangan real kecuali 2, nilai fungsinya juga semua bilangan real? Apakah ada pengecualian di situ? Atau ada nilai yang tidak didapat di situ? Hmm, Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Yakin tidak ada? Ya, Bu. Kita ambil aja lah Semoga. bilangannya itu kita masukin nih 1 dibagi dengan 3 dikurang 2. Berarti nilainya adalah, misalnya kita masuki X-nya 1. itu berapa tadi bilang? 3 ya. Kita masuki 3, berarti 1/3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 bilangan real? 1/1. Bilangan 1. real ya. Kita masuki lagi nih Iya, Bu. berapa ya? Masuki 4. Berarti 1/2. Kalau kita masuki min 3, hasilnya berapa? Kalau min 3. Kita masuki min 3, hasilnya berapa? 5. 1 per min. 1 per min 5. Kita masuki min 3, hasilnya berarti kan 1 per min 5. Berarti kan negatif Min. ya. Min 5. Kita masuki lagi min 4, hasilnya adalah 1 per min Min 6 ya. 4 Iya, Ibu. min 6 kan, min 1/6. Nah, artinya apa? Ya, ternyata benar. Oh, ketika kita masukin nilai X-nya ke dalam fungsi itu, nilainya ada yang positif memang. Ini berarti kalau kita perkecil lagi 3,2, berarti pasti nilainya adalah di sekitaran 1 ke 0 ini nilainya ya. Nah, kalau negatif pun juga ketika kita masuk ke dalam fungsi, nilai fungsinya itu negatif. Artinya, ya memang benar sepanjang bilangan real itu merupakan nilai fungsinya. Tetapi ada nggak kemungkinan ada satu nilai yang tidak didapatkan ketika kita masuki nilai itu, nilai X-nya itu ke dalam sini? Atau mungkin ada yang hasil
hasil nilai fungsinya itu tidak ada. Maksudnya bukan itu. Maksudnya ada nilai real yang tidak didapatkan ketika kita masukin nilai X-nya. 0 enggak, Bu? Nah, 0. Ada nggak bisa kita dapatkan nilai 0? Berapa nilai X-nya di situ? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Sehingga Y di mana Y elemen real, artinya Y itu hasil dari nilai fungsi itu adalah semua bilangan real. Benar. Kecuali Y-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? 0. Tidak ada yang bisa kita masukin nilai X di sini yang hasilnya sama dengan 0. Itu tidak ada. Benar nggak? Iya, Bu. Bener, Bu. X diganti dengan min 1, ternyata hasilnya adalah negatif. X diganti dengan 1, ganti dengan 1 pun negatif juga ya. Kalau kita masukin 3 di sini positif, masukin min 3 negatif. Kan nggak ada tuh nilai X yang kita masukin, hasilnya adalah 0, tidak ada. Berarti nilai fungsi kita adalah semua bilangan real, benar. Tetapi ada satu nilai yang tidak bisa kita dapatkan di sini, yaitu Y sama dengan 0. Maka kita tulislah seperti ini ya untuk daerah hasilnya. Y di mana Y elemen bilangan real kecuali Y itu sama dengan 0. Y elemen bilangan real, Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0 gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa. Ya, berarti ada nilai yang tidak kita dapatkan di fungsi itu, yaitu Y sama dengan 0. Kenapa? Karena yang bisa kita dapatkan nilai 0 itu ketika pembilangnya 0. Gitu. 0 dibagi 2, 0. 0 dibagi 1.000.000, 0 gitu ya. Sampai sini bisa dipahami untuk nomor 2. Nomor 3 lagi kalau begitu. Kalau nomor 3 ini bentuknya dalam bentuk akar. Kira-kira domainnya apa ya? Kira-kira domainnya apa? Domainnya harus besar sama dengan X 3. lebih besar sama dengan 3. Kenapa X lebih besar sama dengan 3? Supaya hasilnya tidak negatif. Akar negatif. Iya, kenapa kalau dia akar negatif? Bilangan imajiner, Bu. Iya, Maka itu benar. Ini merupakan imajiner. bilangan Imajiner, Bu. imajiner. Karena kita berbicara itu bilangan real. Berarti ketika akarnya dalam akar itu ada negatif, berarti itu bukan ruang lingkup kita. Kayak gitu ya. Sehingga fungsi ini dalam bentuk akar selalu ada batasnya. Pokoknya bagaimana caranya biar fungsi ini hasilnya tidak negatif. Karena ketika negatif kan hasilnya adalah imajiner ya, akar itu. Maka kalau di sini kita masuki 3, ada nggak akar 0? Akar 0 ada? Ini Tidak ada, artinya Ibu. dia lebih besar dari 3 atau sama dengan 3 ya? sama dengan 3. Besar sama. Besar sama. Sama Nah, dengan tadi 3. pertanyaan Ibu, Besar sama dengan 3. iya, akar 0 itu sama dengan berapa? 0. 0. 0 Gitu dapat. ya. Jangan pula akar 0 itu berapa ya? Kayaknya nggak ada lah akar 0. Akar 0 sama dengan 0 ya. Sehingga walaupun kita ganti akarnya itu 3 dikurang 3, tetap kita dapatkan nilai fungsinya 0. Kita masuki lagi 4 dikurang 3, hasilnya akar 1. Kalau kita masuki 2 dikurang 3, hasilnya akar min 1. Ini imajiner. Maka 2 ini nggak masuk, sehingga domain itu kita batasi dimulai dari 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai Tak hingga. Tak hingga. positif Bu. tak hingga, gitu ya. Baik. Positif tak hingga. Sudah belajar juga ketika kita mengubah bentuk pertidaksamaan seperti ini dalam bentuk interval, maka jadinya seperti apa sih? Dalam bentuk interval? Kurungnya kurung biasa atau kurung siku ya? Ada yang masih ingat? Kurung siku, Bu. Kurung siku. Dimulai dari 3. 3 sampai Positif tak hingga, Bu. tak hingga. Positif Kurungnya tak hingga. Kurung biasa. kurung biasa. Seperti itu ya. Karena kan sudah belajar di kalkulus 1. Sampai di sini bisa dipahami untuk domainnya. Lanjut ke range-nya lagi. Range-nya berarti
Y, Nol. di mana Nol. Y elemen dari real, ya, dimulai dari 0. Berarti kita Nol. nyebutnya gimana definisinya? Y Sama atau lebih besar. sama dengan 0 gitu ya. Kenapa dimulai dari 0, Bu? Katanya gitu. Karena kan Y-nya nggak boleh negatif. Hasilnya nggak mungkin negatif. Karena ketika dalam akarnya negatif itu sudah bentuk bilangan imajiner. Gitu ya. Sedangkan ketika kita masuki domainnya tadi sudah diketahui 3, 4, 5, 6, kita masuki itu paling kecil nilainya adalah 0. Sehingga bisa kita definisikan Y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kalau kita jabarkan Y lebih besar sama dengan 0 itu berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terusnya. Kalau kita bentuk dalam interval, berarti 0, positif tak hingga. Positif tak hingga. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau Insya ditanyakan? Allah Bisa, Bu. bisa, Bu. Bisa. Insya Oke, Allah kita bisa. lanjut satu lagi biar semakin Semoga bisa, Bu. Ya. Amin. Amin Dahran. Kalau fungsinya itu seperti ini. Nah, silakan tentukan domainnya dan tentukan range-nya juga. Silakan ya. Domainnya semua bilangan real. Domainnya semua bilangan real. Kenapa semua bilangan real, Yusuf? Kenapa? Kenapa, Yusuf? Karena S-nya pangkat 2. Karena, Yosia, Karena X-nya kuadrat, Bu. karena X-nya kuadrat. Oh, ya bisa juga ya kita melihat ciri-ciri dari fungsinya ya. Mungkin pokoknya kalau bentuknya itu masih sebaris, pasti bilangan real. Domainnya pasti bilangan real. Karena berapapun bilangannya kita masuki X-nya ke dalam sini, pasti dapat nih nilainya. Ada nggak nih yang nilai tidak kita dapatkan ketika kita masuki berapapun nilai bilangan itu? Nggak ada. Mau dia 0, mau dia positif, mau dia negatif, mau dia bilangan berkoma, ketika kita kurangkan, 3 dikurang dengan bilangan itu, pasti hasilnya ada. Maupun nilainya positif maupun negatif itu kan bilangan real juga, gitu ya. Sehingga domain dari fungsi 3 dikurang X kuadrat itu, maka X di mana? X itu adalah elemen bilangan real. Kalau kita nyatakan dalam bentuk interval, berarti mulai dari negatif tak Negatif tak hingga hingga. sampai positif tak hingga. Sampai positif tak hingga. Iya. Gimana range-nya? Range-nya gimana cara menentukannya? Coba Elma. Coba Elma. Kameranya tolong dibuka ya. Coba Elma. Elma, suara ibu terdengar nggak Elma? Elma. Coba kalau begitu Ami, 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 Ami. Suara ibu terdengar nggak ya? Aduh. Coba Claudia kalau gitu. Claudia. Nggak terdengar juga ya. Kayaknya yang mematikan kamera ini ketika dipanggil nggak terdengar semua kayaknya ya. Kalau ibu panggil dongan, terdengar nggak suara ibu dongan ya?
Terdengar Ibu. Nah, terdengar kan? Maksudnya agak aneh banget ketika kameranya ditutup, kayaknya speakernya juga tiba-tiba nggak terdengar juga suara Ibu. Kan aneh banget ya. Coba Gracia. Gracia Nainggolan. Suara Ibu terdengar nggak? Terdengar Oh, Ibu. terdengar. Em, Gracia, kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini, kira-kira daerah hasilnya gimana, Gracia? Bisa nggak menemukan? Tadi kan kita sudah tahu nih, daerah asalnya itu semua bilangan real. Jadi berapapun bilangannya, pasti dapat hasilnya. Gitu katanya. Nah, kira-kira kalau kita ambil berapapun bilangannya, eh, apakah semua bilangan real juga atau terbatas daerah hasilnya, Gracia? Semua Ibu. Semua bilangan real juga. Kalau misalnya Gracia ambil min 1, hasilnya berapa? 3 dikurang min 1 dikuadratkan hasilnya berapa? Misalnya ya, kan Gracia bilang kan, yaitu di mana yaitu semua bilangan real. Coba ya. Kita ambil yang positif dulu. 3 dikurang 1 kuadrat, maka sama dengan berapa, Gracia? 3 dikurang 1, berapa, Gracia? Positif 2 Ibu. Positif 2, oke. Kita ambil yang negatifnya ya. Yang bulatnya aja kita pilih dulu ya. 3 dikurang min 1 kuadrat, maka hasilnya sama dengan? Ini artinya gimana nih kalau kita mau menyelesaikannya? 3 dikurang min 1 kalau dikuadratkan berapa? 1 Bu, 1. 1 Bu. Maka hasilnya Positif sama dengan 1. 2 juga. 2 juga Bu. 2 juga ya. Kalau Ya kita Bu. ambil nih, kan sebelum 1 itu ada 0 ya. Kita ambil 0. 3 dikurang 0. Kenapa susahnya 3 3 Bu. dikurang 0? 3 3. Bu. Kita ambil lagi yang gini aja lah biar terlihat ya berurutan. Ibu hapus dulu. Biar terlihat, oh ketika dia negatif nilainya sekian, ketika positif nilainya sekian, biar terlihat. Nah ini kita mulai dari 0. Kita masuki berarti 3, 0 kuadrat sama dengan 3. Kita ambil di sini min 1 tadi. 3 dikurang min 1 kuadrat berarti sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kita ambil di sini 1 tadi. 3 dikurang 1 kuadrat berarti 3 dikurang 1 juga sama dengan 2. Ini baru 3 sampel. Kita ambil lagi biar semakin paham. Min 2. Berarti 3 dikurang min 2 kuadrat, maka sama dengan 3 dikurang 2 Bu. min 2 dikuadratkan. 4 Bu. 4, Ibu. maka sama dengan Min 1. 1. Min Kalau kita 1. ambil di sini 2 positif, berarti 3 Belum deh. dikurang Belum. 2 kuadrat, berarti 3 dikurang 4 sama dengan apa yang bisa disimpulkan dari 5 sampel ini? Yang 1 dari negatif, 0 positif. Apa yang bisa disimpulkan? Tidak bisa 0 Bu angkanya. Hasilnya tidak bisa 0. Hasilnya tidak bisa 0. Apakah hanya itu saja? Y elemen real, Y tidak bisa 0 sama. Ini aja biar terlihat lagi, Ibu ambil lagi sampelnya min 3. Bisa 0 enggak, Bu? Soalnya ada Ya. akar 3, Bu. Akar 3 kuadrat. Oh ya, kita coba dulu ya. Kita ambil lagi 2 sampel. Min 3. 3 dikurang min 3 kuadrat, maka hasilnya sama dengan 3 dikurang 9. 9. Min 6. Ambil lagi 3. 3 dikurang min 3, positif 3. Berarti 3 dikurang 9. Hasilnya min 6. 6. Polanya seperti apa sih ini? Positif sama negatif, trennya sama Bu. Gimana, Yusuf?
bilangan Ya, positif bilangan sama positif negatif ya nilainya sama ya. dan negatif. Sehingga Ya, dari 7 sampel ini kita bisa menyimpulkan secara umum itu seperti apa Y-nya. Terbatas nggak Y-nya? Apa semua bilangan real juga dia? tidak. Semua bilangan real, Bu. Semua bilangan real. Semua Terbatas atau tidak? bilangan real. Jaing bilang. Apakah ada kemungkinan 0 kita dapatkan di situ? Ada. Ada kemungkinan. Ada, Bu. Berarti secara umum kita bisa menyatakan Y itu Agar 3. apa di sini? Kan dia semakin turun nih nilainya dimulai dari 3, 2, 1, min 6. Pasti nanti ketika kita masukin min 4 itu pasti negatif lagi, semakin rendah nilainya. Maka Y Dari minta terhingga, Bu. Negatif sampai 3. Sampai ke 3. gimana? Y kurang atau sama dengan 3. Negatif tak hingga 1,3. Dari positif tak hingga sampai negatif tak hingga. Yang positifnya dimulai dari berapa yang positifnya? 3. 3. Berarti Y 3 Dari Y negatif tak hingga sampai kurang ke 3. atau sama 3. Iya, pokoknya emang ada negatifnya. Berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk simbol pertidaksamaan, berarti Y iya, memang benar. Dia akan semakin lama, dia akan semakin lama. Kalau kita ambil lagi min 4, sama 4, min 5, dengan 5, pasti dia semakin kecil ya nilainya ya. Berarti akan menuju min tak hingga benar. Tapi kita tahu untuk batasnya dia min tak hingga itu sampai berapa ini? Apakah dia juga positif tak hingga juga di sini? Atau ada batasnya di sini? Sampai 3, Bu. 3, Bu. Sampai Sampai 3. fungsi Kan, Bu. kan 3 tadi di sini kan? Berarti tandanya apa di sini? Kalau di sini 3 Kurang kurang pakai tanda apa di sini? kurang atau sama dengan Gitu ya. 3. Itu. Ya enggak? Apakah ada kemungkinan lain ketika kita masuki min 5 nilainya positif mungkin? 3 dikurang 25. Nilainya adalah min 22. 3 dikurang min 5 kuadrat. 3 dikurang 25 juga, min 22. Berarti kan berapapun nilainya yang negatif, positif 5, negatif 6, positif 6, nilai kan semakin mendekati tak hingga kayak gitu ya. Tetapi tidak ada yang melebihi 3 nilainya. Ada nggak yang melebihi 3? Tidak ada yang melebihi 3. Berarti Y-nya itu lebih kecil sama dengan 3. Gitu ya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk interval kan seperti ini nih. Kurungnya kurung siku. Kenapa kurung siku? Karena 3-nya masuk ke dalam himpunan Y ini. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang salah? Domainnya benar ya, semua bilangan real. Kita masuki pasti nilainya itu pasti lebih kecil dari 3. Sudah kita coba nih, ambil negatif, ambil yang positifnya, oh nilainya sama. Ambil lagi min 2, oh semakin turun. Ambil lagi 3, makin turun lagi. Ambil 4, pasti turun lagi. 5 turun juga. Artinya nilai fungsi yang diperoleh itu akan mendekati negatif tak hingga. Tetapi dia dimulai dari angka paling tertinggi adalah 3. Sehingga bisa kita nyatakan dalam bentuk pertidaksamaan itu Y lebih kecil sama dengan 3. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Bukan berarti oh ini Bu, ketika dia polinomial tadi Bu bilang kan dia bilangan real. Iya benar, ketika ini positif. Kalau ini positif, real nggak dia? Kalau positif real nggak ya? Enggak ya?
Kalau positif, oh coba. Oke, berarti soal selanjutnya silakan dicari 3 ditambah X kuadrat. Tentukanlah sama range-nya ya. Silakan dijadikan tugas. Jadi minggu depan libur. Kita hari apa sih? Hari Kamis ya? Belum tahu sih libur atau tidak. Tugas kedua ya. Silakan dicoba. Ketika 3 ditambah X kuadrat, apakah memang domainnya domainnya pasti bilangan real. Range-nya bagaimana? Silakan dicoba ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ternyata sudah sampai 9:30. Gak apa lah ya, kita lanjut lagi. Grafik lagi. Grafik ini kalau kita menggambarkan, berarti kan grafik ini kita menggambarkan fungsi ya. Kalau fungsinya linear, pasti grafiknya bentuknya adalah garis lurus. Ingat ya? Garis lurus. Iya. Mau berapapun, mau bagaimanapun bentuk fungsi linearnya, mau yang seperti ini, X ditambah 1, atau 5X dikurang 4, atau 10X ditambah 10 misalnya ya. Ini kan merupakan contoh dari fungsi linear. Jadi kalau fungsi linear pasti grafiknya itu adalah garis lurus gitu ya. Mau bagaimana bentuk ekspresi dari fungsi linear itu pasti grafiknya adalah garis lurus. Tapi nggak mungkin bentuk garisnya sama semua ya. Pasti ada bedanya. Lalu, kalau fungsinya kuadrat pun sama. Kalau fungsi kuadratnya X kuadrat, kalau X kuadrat itu bentuk grafiknya seperti apa sih? Disebut apa bentuk grafiknya? Bisa diulangi, Bu? Bentuk grafik dari fungsi kuadrat bentuknya seperti apa? Kurva, Bu. Terbuka ke atas nggak, Bu? Kurva terbuka ke atas. Parabola terbuka Iya, parabola namanya ya. Parabola terbuka ke atas. atas gitu ya. Ini bentuknya parabola. Parabola. Pokoknya mau ekspresinya bagaimanapun dari fungsi kuadrat itu bentuknya parabola. Ini parabola terbuka ke atas itu ketika yang ininya positif, mau pakai koefisien mau enggak tetap dia terbuka ke atas. Tetapi kalau fungsinya itu negatif berarti dia terbuka ke bawah. Berarti ini koefisien di depan variabel X kuadrat itu negatif. Gitu ya. Ekspresinya mau bagaimanapun bentuknya pasti bentuknya parabola. Mau bagaimanapun bentuk fungsi linearnya pasti bentuknya garis. Gitu ya. Kalkulus 1 sudah masuk menggambar grafik. Yang kita butuhkan menggambar grafik adalah ketika diketahui fungsi, setelah itu kita membutuhkan apa untuk mendapat gambar Koordinat, ya. grafiknya? Titik Apa? koordinat. Titik Titik koordinat. Titiknya ya. Titik itu apa? Titik X, itu apa? Y. X, Y. X, Y. Ini adalah titik yang merupakan pasangan terurut dari X dan Y. X ini apa? Anggota dari? Domain. Iya, anggota dari domain. Sedangkan Y anggota dari Range. range-nya itu. Range. Atau dia berada di kodomain, gitu ya. Kita pasangkanlah dia. Berarti kalau kita sudah diketahui fungsi, berarti kita perlu mencari diketahui fungsi nih. Fungsinya adalah Y sama dengan min X tambah 1. Kita disuruh menggambar grafiknya. Berarti yang kita butuhkan kan titik nih. Tadi titik ini diperoleh dari domain dan range. Berarti fungsi ini sudah diketahui nggak domainnya? Belum. Makanya perlu kita cari domainnya apa, range-nya apa, gitu kan? Berarti kalau min X tambah 1 tadi Ibu sampaikan, domainnya adalah min X tambah 1 domainnya adalah Bilangan real. iya, Seluruh bilangan real. Semua bilangan real itu adalah domain dari fungsi linear. Semua bilangan real adalah domain dari fungsi kuadrat. Gitu ya.
Nah, di sini dibikin sampelnya. Jadi kan dibikin kotak seperti ini ya. Masih ingat ya di kalkulus? Berarti ini X, ini Y, baru dipasangkan hasil dari Y ini bersama dengan X. Ketika kita ambil 0, masukilah 0 ini ke dalam fungsi min X tambah 1, maka hasilnya adalah 1. Sehingga kita pasangi jadinya 0,1. Ketika X-nya 1, maka 0, maka Y-nya sama dengan 0. Maka ini dipasangkan jadi titik 1,0. Kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan min 1, Ibu. min 2 ditambah 1, berarti min 1. Maka titiknya adalah 2, min 2, 1. min 1. Ya, kalau kita ambil 3, maka Y-nya sama dengan min 2. min 2. Ya, Maka min titiknya 2. adalah 3, min 2. min 2. Lalu, titik yang sudah kita dapatkan, itu nggak harus semua domain, anggota domain itu kita cari, lalu kita bentuk titiknya ya. Kalau bilangan real yakin mau membuat titiknya sebanyak itu kan tidak mungkin ya. Jadi cukup kita ambil beberapa sampel saja. Ya, boleh mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, boleh. Berarti cukup sampel titiknya saja kita ambil. Setelah dapat titiknya, apalagi yang kita lakukan? Setelah dapat titiknya, Membuat. apalagi yang kita lakukan? Dihubungkan garis. Membuat koordinat. Oh ya, oke, kita pindahkan titik itu ke bidang Kartesius ya. Kartesius. Lalu kita tentukan titiknya di mana, letaknya baru kita hubungkan. Nah, yang dihubungkan itu kan berupa garis. Karena sebenarnya dua titik aja sudah bisa membentuk satu garis ya, seperti itu. Apalagi kalau Ya. sudah diwakili titik-titik banyak, malah lebih mewakili kayak gitu garisnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami cara menggambar grafik. Oke, biar semakin paham, silakan dicoba. Di sini ada fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Gambarkan grafiknya. Tadi sudah Ibu sampaikan ketika bentuk fungsinya ini adalah fungsi kuadrat, maka domainnya pasti semua bilangan real. iya, semua bilangan real. Range-nya pasti besar sama dengan 1. iya, range-nya. Oh iya, dia karena ditambah ya, berarti range-nya itu Besar sama dengan 1 ya. semua bilangan real. Tetapi kalau kita ambil berarti dia Y lebih besar sama dengan 1. Gitu ya. Oke, berarti silakan dicoba gambar grafiknya, berarti buatlah tabelnya. Sebenarnya cukup domainnya saja sih ya. Kalau misalnya perintahnya diminta ini, berarti dua-duanya dibuat. Tetapi kalau cuma menggambar grafik, berarti kita cukup mengetahui domainnya saja, karena domain itu yang kita akan letakkan di kolom ini, lalu kita akan mendapatkan nilai Y-nya, baru kita pasangkan mereka. Silakan dicoba. Jadi cukup mengambil 5 sampel saja ya. Sudah ada yang mencoba? Ambil min 2 mungkin. Kalau min 2 kita masukkan ke sini, jadinya berapa? Min 2 kuadrat ditambah 1 berarti 5, Bu. 5. 5. Jadi kalau gitu, 5. ini min 2, berarti ini 5, maka pasangannya jadinya min 2,5. 5. Silakan dilanjuti. Yang menjadi tugas. Berarti ini nomor 2. Oke, bisa ya. Berarti nanti cari min 2,
min 1, 0, 1, 2, lalu berapa hasilnya ini, lalu bentuk dia menjadi titik, lalu gambar dia di bidang koordinat kartesius. Kartesius. Lalu bentuk gimana sih bentuk grafiknya? Oke, kita lanjut ke operasi fungsi. Kalau operasi fungsi ini sudah pada bisa lah ya. Kalau misalnya diberikan fungsi X ditambah GX, berarti kan tinggal kita menjumlahkan saja. Menjumlahkan atau kita kurangkan atau kita kalikan atau kita bagikan. Misalkan fungsinya itu sama dengan 2X ditambah 5. Lalu fungsi kedua sama dengan X kuadrat dikurang 5X dikurang 10. Maka tentukanlah penjumlahan dua buah fungsi itu, lalu tentukanlah pengurangan kedua fungsi tersebut, lalu tentukanlah ketika dia fungsi f itu dikalikan dengan skalar, dikalikan dengan suatu bilangan, lalu tentukanlah perkalian dari dua buah fungsi tersebut, lalu tentukanlah pembagian dari kedua fungsi tersebut. Nah, gimana caranya kalau diminta penjumlahan dari dua buah fungsi itu, cukup kita letakkan masing-masing fungsi. Berarti kita bikin 2X, berarti 2X ditambah 5, lalu ditambah X kuadrat dikurang 5X dikurang 10. Maka hasil sama dengan mana yang sejenis? Mana yang sejenis? 2X sejenis dengan min 5X. Lalu apa lagi? Min 5 dengan 5 dengan min 10. Berarti tinggal kita bikin. Maka X kuadrat 2X dikurang 5X. Min Tandanya 3. ini sebenarnya ya, kalau penjumlahan mungkin tidak berpengaruh nih tanda negatif di sini. Tapi kalau pengurangan nanti ada pengaruhnya. Jadi selesaikan dulu, keluarkan dulu dalam kurung. Kalau pengurangan ya, kalau penjumlahan kan dia positif kali positif, dia tetap positif. Positif kali min 5, berarti tetap min 5X. Nah, berarti kalau gitu 2X dikurang min 5, hasilnya adalah min 3X. ya. 5 dikurang min 10, hasilnya min 7. Selesai. Nah, kalau pengurangan gimana? Nah, itu yang bilang tadi, kalau pengurangan jangan lupa tanda yang di luar kurung ini memiliki makna. Ya, kalau kita pakai dalam kurung, ini memiliki makna. Jadi kalau misalnya kita bikin seperti ini, X kuadrat dikurang 5X dikurang 10, ini kurangnya di sini, itu akan berbeda ketika kita buatnya seperti ini. Berbeda ya. Kalau ini, kalau tidak pakai kurung, berarti negatif itu cuma untuk X kuadrat. Sedangkan di sini kan dia dikurangi untuk semua fungsi. Maka perlu kita pakai kurung, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pengurangan, ada kurung, selesaikan dulu. Keluarkan dia dalam kurung dulu. Berarti X kuadrat, min kali min? Positif. Positif Plus. 5X, min kali min Positif. plus 10. Gitu, berarti dikeluarkan dulu dia dari dalam kurung, baru kita selesaikan. Nah, mana yang sejenis? Itulah yang kita sederhanakan. Gitu, berarti ini dengan 5X, lalu 5 dengan positif 10. Gitu. Bisa? Bisa diselesaikan hasilnya berapa nih? Bisa, Ibu. Bisa. Hasilnya berapa? Coba siapa ya? Coba Fitria. Hasilnya apa Fitria? Fitria? Ya, Bu. Nah, Fit, kalau kita kurangi nih 2X, 2X ditambah 5X hasilnya berapa, Fit? 7X, Bu. Iya benar, 7X.
Lalu sebenarnya kita bikin dulu ya yang pangkat terbesarnya dulu ya. Berarti di sini kita bikin X kuadrat dulu. Min X kuadrat ditambah 7X. 5 ditambah 10. 15, Bu. Iya, 15. Selesai, seperti itu. Bisa ya? Nah, bagaimana kalau dia dikalikan dengan skalar atau bilangan fungsi tersebut? Berarti tinggal kita kalikan aja kalikan dengan 2X, kalikan dengan 5. Gitu, berarti 5 dikali dengan 2X ditambah 5, maka hasilnya sama dengan 5 kali 2X, 10X. 10X. 5 kali 5, 25 Bu. 25. 25. Kali Selesai. 5. Seperti itu. Bisa? Kalau perkalian, berarti kalau perkalian 2X ditambah 5 dikali X kuadrat dikurang 5X dikurang 10. Ini kayaknya udah pada bisa semua lah ya. Berarti kalau mau dibikin 2X kali X kuadrat dikurang 5X dikurang 10 sama seperti ini tadi, ditambah 5 dikali X kuadrat dikurang 5X dikurang 10. 10. Tinggal diselesaikan. Maka hasilnya sama dengan, coba yang menyebutkan, coba Samlina. Hasilnya apa nih Samlina? Samlina. 2X pangkat 3 Ya, dikurang 10X ya. 10 tam- apa? dikurang 10 oh, Dikurang? 2X pangkat 3 kurang 10X pangkat 2 Ya, dikurang 20X ya. Ditambah, ditambah 5X pangkat 2 ya. dikurang 25X Heeh. dikurang 50. Iya, Berarti tinggal setelah itu baru dikelompokkan ya, yang sejenis baru disederhanakan gitu ya. Oke, kalau pembagiannya, berarti kalau pembagian ini nggak bisa kita sederhanakan. Berarti bentuknya 2X tambah 5 per X kuadrat dikurang 5X dikurang 10. Cuman itu saja kalau untuk pembagian. Jadi untuk pembagian fungsi itu tidak bisa kita sederhanakan. Berarti cuman kita bikin seperti ini. 2X ditambah 5 per X kuadrat dikurang 5X dikurang 10. Dah selesai, seperti itu saja. Oke ya, nanti ini Ibu perbaiki slide-nya ya. Sepertinya ini bertumpuk dengan penjelasan sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum dilanjuti, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Bisa dipahami ya terkait penjelasan mengenai operasi fungsi. Ini sama seperti operasi bilangan. Yang perlu diperhatikan adalah ketika disuruh menyederhanakan, berarti silakan yang sejenis disederhanakan. Berarti diselesaikan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, itu khusus untuk pengurangan dan penjumlahan. Tetapi kalau untuk perkalian tidak ada yang harus sejenis, ya. Dia dikalikan untuk semua suku di fungsi tersebut. Nah, setelah itu baru disederhanakan. Kalau masih dalam dalam operasi atau suku-suku yang ada yang sejenis, ya udah kita bentuk dia menjadi bentuk yang sederhana seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini belum dihapus. Bu, mohon maaf Bu. Ya, Suara Ibu agak kecil Bu. ya. Oke, kita lanjut Jadi ke ini contoh sama seperti yang tadi ya contohnya. Tapi kalau contoh yang ini nih sudah disuruh mencari domain dari penjumlahan, pengurangan, perkalian seperti itu. Nah, yang perlu dipahami bahwa ketika penjumlahan dari dua buah fungsi, maka domainnya itu adalah irisan dari domain masing-masing fungsi tersebut. Ya, irisan dari domain dari masing-masing fungsi. Kalau contoh yang ini, kan ini kita tahu nih domainnya adalah bilangan real, fungsi f. Fungsi g ini juga domainnya adalah bilangan real juga, karena dia merupakan fungsi linear, gitu ya.
Maka ketika Ya, ditanya Bu. domain dari penjumlahan F dan G itu apa domainnya? Pasti bilangan real juga. Real diiriskan, himpunan real beririsan dengan himpunan real, tetap himpunan real. Benar? Himpunan bilangan real, irisannya adalah bilangan real juga. Kan irisan itu kan adalah anggota yang sama. Pasti hasilnya adalah bilangan real itu sendiri gitu ya. Begitu juga dengan yang penjumlahan dengan angka 5, pasti domainnya adalah bilangan real. Perkalian pun pasti hasilnya adalah bilangan real domainnya. Tetapi agak berbeda dengan pembagian. Karena pembagian itu syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0. 0, Bu. dengan 0. 0. Karena ketika dia sama dengan 0 penyebutnya, berapapun pembilangnya, maka hasilnya tidak terdefinisi. terdefinisi seperti itu Bu. ya. Sehingga diharuskan ketika fungsinya dalam bentuk pecahan, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Pokoknya 1 dikurang berapa sih hasilnya sama dengan 0, berarti X itu tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu ya. Nanti silakan dipahami yang ini. Lalu nomor 3 tugasnya silakan nanti dicari penjumlahannya, perkaliannya. Fungsinya itu adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Kalau yang ini 10X ditambah 15. Tentukanlah kelima komponen ini ya. Berarti tentukanlah penjumlahannya, pengurangannya, lalu ketika dia dikalikan dengan min 2, fungsi F dikalikan dengan 3, fungsi G, lalu perkalian dari 2 buah fungsi itu, lalu pembagiannya. Ya, ini jadikan tugas nomor 3. Sampai di sini bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Ibu. Bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentukan juga domainnya. Tentukan domain dari fungsi tersebut. Ya, kita masuk ke sifat-sifat fungsi ya. Ini sudah pernah belajar juga. Fungsi satu-satu, ada namanya fungsi pada, ada namanya fungsi satu-satu pada. Berarti artinya bijektif ini merupakan penggabungan dari 2 fungsi sebelumnya. Ciri-cirinya apa kalau fungsi satu-satu? Ini definisinya bisa dibaca ya, bahwa kalau ada fungsi dari A ke B dikatakan satu-satu atau injektif jika setiap A, B itu merupakan elemen dari himpunan A, dan A itu tidak boleh sama dengan B, maka berlaku nilai fungsi A itu tidak sama dengan nilai fungsi B. Benar ya? Itu berdasarkan definisi fungsi yang sudah kita pelajari di saat sebelumnya, bahwa ketika nilai fungsinya itu berbeda, ini kalau yang ini dia tidak boleh sama kayak gitu. Kalau yang di sebelumnya itu ketika nilai X-nya itu berbeda, boleh nggak nilai fungsinya sama? Boleh nggak nilai fungsinya sama? Misalnya 1 ini dia ke A, 2 ini juga ke A, boleh nggak? Kalau fungsi itu berdasarkan definisi yang sebelumnya, boleh nggak? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kalau 1 Nggak. ini dia berpasangan dengan A, 2 ini juga berpasangan ke A, boleh nggak? Boleh atau tidak? Nggak boleh, Bu. Kenapa nggak Boleh, boleh? Bu, boleh. Nggak tahu. Kalau nilai Boleh. fungsinya itu, misalnya gini ya,
berapa ya maksudnya ya? Kalau nilai fungsinya itu, kalau yang ini jadinya 1, lalu ketika X-nya itu 1, nilainya juga 1, memang nggak boleh ya? Boleh. 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 Nah, tetapi itu kan Boleh, Bu, syarat, boleh. itu definisi fungsi secara umum ya. Kalau secara umum intinya itu adalah semua anggota himpunan A itu memiliki pasangan. Tepat 1. Tapi nggak ada syaratnya dia harus berbeda dengan anggota di himpunan yang sama. Nggak ada penjelasan itu. Tetapi kalau untuk fungsi 1-1 itu tidak boleh. Ya, jadi khusus untuk fungsi 1-1, kalau 1 ini berpasangan dengan A, 2 ini nggak boleh berpasangan dengan A. Itu untuk fungsi 1-1. Karena berdasarkan definisi ini, ketika elemen dari atau anggota dari himpunan A itu berbeda, dia harus memiliki nilai fungsi yang berbeda, nggak boleh sama. Gitu, bisa dipahami? Kalau ini berlaku Bisa, Bu. untuk fungsi secara umum. Kalau ini emang ini secara umum, fungsi secara umum. Dia boleh. Karena intinya dia harus berpasangan aja. Tetapi dia boleh memiliki pasangan yang sama. Gitu ya. Tetapi kalau fungsi 1, dia tidak boleh memiliki pasangan yang sama. Artinya dia nggak boleh si A dengan B, nggak boleh pasangannya sama-sama C. Kalau untuk 1-1. Dia pasangannya harus berbeda. Misalnya A dengan C, B dengan D, seperti itu. Itu disebut dengan fungsi 1-1. Sampai sini bisa dipahami? 1. Bisa dipahami? Dan boleh kode mainnya tidak memiliki Bisa, Bu. pasangan. Bisa. Oke, kita lanjut. Ada yang kedua, sifat yang kedua namanya fungsi pada atau surjektif. Nah, kalau surjektif ini, jika untuk setiap Y elemen B terdapat X elemen A, sehingga berlaku nilai fungsi yaitu dalam notasi matematikanya ditulis seperti ini. Jadi untuk semua Y elemen B, ada X-nya itu elemen dari A, sehingga diperolehlah nilai fungsi. Nah, kalau yang surjektif ini, ada yang masih ingat nggak? Seperti apa konsepnya? B tidak boleh tidak memiliki pasangan. Iya, benar. B itu harus semuanya memiliki pasangan. Kalau yang tadi, yang pada itu, yang B ini boleh tidak memiliki pasangan. Boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Tetapi dia sebagai pasangan 1-1 dengan A. Dia nggak boleh dia sebagai pasangan dua anggota dari A. Dia cuman satu ini ke A saja, 2 ini ke C saja, gitu ya. Dan yang fokusnya itu adalah B itu boleh tidak berpasangan. Sedangkan kalau surjektif, semua himpunan B harus memiliki pasangan. Nih, seperti ini. Semua anggota himpunan B harus memiliki pasangan, disebut dengan surjektif. Sedangkan boleh nggak himpunan A ini yang satunya pasangannya A, 2 juga pasangannya A? Boleh, berdasarkan fungsi secara umum boleh ini. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, bisa dibedakan? Ya, Ibu. Bisa dibedakan ya. Jadi intinya adalah kalau pada himpunan A, dia hanya boleh dia berpasangan di anggota B yang berbeda. Maksudnya masing-masing anggota di A itu dia pasangannya tidak boleh sama dengan anggota dia yang lainnya, seperti itu. Lalu himpunan B-nya boleh tidak memiliki pasangan. Itu 1-1. Sedangkan surjektif fokusnya adalah himpunan B harus semua memiliki pasangan. Pasangan. Iya. Pokoknya himpunan B ini harus memiliki pasangan. Nah, kalau bijektif seperti apa ya? Kalau bijektif penggabungan dari 1-1 dan surjektif. 1-1 dan pada. Gimana konsepnya? Kan dia penggabungan. Semua di B memiliki pasangan. Apa? Semua di B memiliki pasangan. Lalu?
satu ke lalu ke satu ke himpunan A. Iya, jadi karena dia penggabungan, sudah pasti konsep dari yang satu-satu itu digunakan, konsep yang pada itu juga digunakan. Kalau yang satu-satu, berarti yang masing-masing anggota A ini harus memiliki satu-satu pasangan yang berbeda di antara anggota. Lalu sedangkan konsep pada yang digunakan, yaitu semua anggota himpunan kodomain itu harus memiliki pasangan seperti itu. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Gitu ya, berarti kalau anggotanya A-nya itu 5, berarti B-nya itu 5. Lalu dipasangkan masing-masing ke anggota yang berbeda, berarti itu disebut dengan bijektif. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau Bisa. ditanyakan untuk ketiga sifat fungsi? Tidak ya? Oke. Karena materinya juga sudah selesai. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Masih ada sih satu lagi. Fungsi ganjil, fungsi genap, masih ingat? Fungsi ganjil, fungsi genap. Apa bedanya fungsi ganjil dengan fungsi genap? Fungsi ganjil. Suatu fungsi itu misalnya fx sama dengan x kuadrat. Apakah ini fungsi ganjil atau mungkin fungsi genap? Gimana cara membuktikannya? Fungsi ganjil. Ditambah 1. Ya, jadi ketika fungsi yang diberikan lalu kita disuruh mengecek apakah itu fungsi ganjil atau mungkin fungsi genap atau mungkin bukan kedua-duanya, maka kita bisa menggunakan aturan ini. Berarti fungsi ini kita ganti nilai x-nya dengan negatif x, ya, kita ganti nilai x-nya dengan negatif x. Ketika sudah kita masuki lalu kita selesaikan, ternyata hasilnya itu negatif dari fungsi semula. Negatif dari fungsi semula, maka itu disebut dengan fungsi ganjil. Nah, tetapi ketika fungsi tersebut kita ganti dengan min x, lalu hasilnya adalah fungsi yang sama dengan fungsi yang mau kita cek, maka itu disebut dengan fungsi genap. Contohnya apa? Nih contohnya, y sama dengan x. Boleh kok dengan kita ganti dengan min 1 atau dengan 1. Boleh juga kita ganti dengan min x. Misalnya kita ganti dengan fx sama dengan 2x kuadrat. Kita substitusikan dengan min x. Maka 2 dikali min x kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 2 min x kuadrat itu sama dengan X kuadrat. X kuadrat. Berarti X kuadrat ini sama dengan apa? Dengan fungsi semula. Artinya ketika dia dimasuki dengan min X, hasilnya itu sama dengan fungsi semula. Maka disimpulkan ini adalah fungsi genap. Iya, Genap, Bu. fungsi genap. Nah, ketika kita masuki lagi fungsinya itu adalah 3x pangkat 3. Masukilah nilai min x-nya. Maka 3 min x pangkat 3. Maka 3 dikali min x pangkat 3 sama dengan Min X. Min X. Pangkat 3. Iya, min x pangkat 3. Ini boleh nggak kita bikin? Ini boleh nggak dikalikan? 3 dikali dengan min x pangkat 3 bisa? Bisa nggak 3 dikali dengan min x pangkat 3? Bisa, Bu. Bisa. Ya, jadinya seperti ini. Boleh nggak negatifnya Min kita 3. keluari? Boleh. Boleh. Maka ini sama dengan min fungsi semula kita adalah, berarti artinya ketika dimasuki min x, maka hasilnya adalah negatif fungsi semula. Maka ini disebut dengan fungsi
Fungsi ganjil. Ganjil. Iya, fungsi ganjil. Ganjil, Bu. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau ini kok diganti dengan -1, Bu? Dengan 1. Boleh aja sih ya kita ganti ya. Kita ganti dengan -1, diganti dengan -2, kayak gitu. Atau boleh juga kita ganti dengan min X-nya saja, boleh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada yang baru masuk setelah dicek kehadirannya? Ada? Ada, Ibu. Siapa saja? Oke, Bu. Siapa saja? Alicia ada ya? Alicia, Ada hadir, Bu. Beni, Dona ada Dona? Gracia Nenggolan, Lisna, Gracia Aurelia ada? Saya, Bu. Aurelia ada? Ada, Bu. Gracia Aurelia. Saya, Bu. Oke, bentar. Gracia Aurelia, mana tadi ya? Ada ya? Yolan, Saya, Bu. Samlina, oke. Yosia ada, Elma ada, oke. Berarti yang nggak masuk Dona ya? Tapi kok ini 31? Kita 32, 34. Kok yang masuk ini? Oh, ada yang satu Zoom berdua. Kita 34, berarti harusnya 3 tambah Ibu harusnya 34. Nah, di sini kan Zoom-nya 32. Hasan sama Samuel, Bu. Sama Samuel, Bu. Oke. Atau Kira-kira sama begitu ya. aku, Bu. Iya, ya, oke. Hasan Nah, Hajar. silakan tugasnya dikerjakan. Pengumuman terkait apakah libur atau tidak kita tunggu saja ya. Seperti itu. Berarti kalau misalnya tidak libur, berarti sesuai dengan jadwal kita di hari Kamis jam 7.30. Biasanya kalau Ramadan itu jam 8 sih biasanya ya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau disampaikan sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Oke, Tidak ada, kalau Bu. begitu sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Semoga materi yang hari ini disampaikan bisa dipahami dengan baik. Tugasnya diselesaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.